kabarnya? Semoga kesehatan kalian tetap terjaga ya. Di video kali ini saya akan membahas soal tokoh inspirasi dari Indonesia tentang teknologi ramah lingkungan. Tetapi sebelum membahas tokoh tersebut, saya ingin menunjukkan salah satu karya saya. Jika dilihat, menurut kalian bentuk karya apa ini? Ya, karya ini adalah karya seni grafis. Kalau gitu, apa kalian juga tahu apa itu seni grafis? Seni grafis merupakan cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Seni grafis ini memiliki 4 teknik, di antaranya cetak saring, cetak datar, cetak tinggi, dan cetak dalam. Untuk membuat seni grafis membutuhkan alat dan bahan, yaitu cat air atau pewarna makanan, pisau atau cutter, dan buku gambar 4A. Jadi, ini merupakan karya seni grafis. Nah, setelah membahas apa itu seni grafis, apa kalian tahu tokoh siapa ini? Kalau gitu dilihat-lihat, tentu saja sudah pasti tokoh ini adalah Ibu Tri Mumpuni. Nama lengkap beliau Tri Mumpuni. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 6 Agustus 1964. Beliau memiliki seorang suami bernama Iskandar Budi Saroso Kuntuaji. Ibu Puni bekerja sebagai Direktur Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Pemberdaya Listrik. Ibu Puni adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Sejak kecil beliau sering melihat ibunya aktif bersosialisasi. Ibunya sering mengajarkan untuk memberi, sementara ayahnya mengajari untuk berbagi. Kata berbagi bagi beliau artinya berbagi berapapun yang dipunyai untuk orang lain yang membutuhkan pada saat yang tepat. Ibu Puni sering tinggal di desa sampai tak heran kalau Ibu Puni sangat menyukai tinggal di desa. Sedini usia kelas 5 SD, Ibu Puni sudah rajin ikut ibunya keliling ke kampung-kampung. Hal ini yang mengajarkan beliau bahwa proses hubungan manusia bukan segalanya. Dilihat hal ini, Ibu Puni berjuang dan tekun dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Beliau menjadi seorang penemu listrik bertenaga mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau singkatannya PLTMH. Karena penemuannya ini, beliau diberi julukan wanita listrik. Tujuan PLTMH dibangun agar membangun perekat hubungan positif antar hutan dan masyarakat. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat di dalam dan di sekitar hutan agar swadaya bersedia menjaga dan melestarikan fungsi hutan. Kelestarian fungsi hutan ini akan menjamin kontinuitas hasil air yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri atau on-site maupun masyarakat di bagian hilirnya off-site. Kemudian banyak manfaat PLTMH dalam berbagai aspek. Dari aspek kepentingan lingkungan hidup, penggunaan PLTMH memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penghematan energi. Selain itu, juga berkontribusi terhadap perbaikan mutu lingkungan hidup karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak terhadap polusi udara, hujan asam, dan efek rumah kaca. Ibu Puni bersama suaminya sering mengunjungi daerah perkampungan yang memiliki sumber air yang melimpah, namun tidak ada kabel distribusi listrik di situ. Akhirnya, beliau beserta suaminya memutuskan untuk bertemu dengan kepala desa setempat untuk membicarakan kemungkinan dalam membangun pembangkit listrik di sekitaran aliran sungai. Setelah membicarakannya, beliau mencari data sebanyak mungkin untuk melihat kemungkinannya secara teknis, serta menghitungkan rencana anggaran biaya, kemudian mencari sumber dana untuk pembangunan pembangkit. Setelah dana tersedia, Yayasan IBK mengirim tim sosial untuk membangun komunitas dan berinteraksi dengan penduduk setempat agar terbina hubungan yang baik. Kemudian menghubungi tokoh agama atau tokoh adat daerah setempat. Lalu masyarakat diminta untuk membentuk organisasi yang akan mengurus turbinnya. Tim yang terbentuk tersebut juga diberikan pengetahuan pengoperasian mesin turbin dan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dan biaya memelihara pembangkit listrik. Dia menerangi desa dalam arti sebenarnya. Bersama suaminya Iskandar Budi Saroso Kuntuaji, Tri Mumpuni Wiyatno membangun pembangkit listrik mini bertenaga air. Sudah 60 lokasi mereka terangi dengan listrik. Dampak yang diterima lingkungan sangat positif. Pembangunan PLTMH ini tidak membutuhkan penebangan hutan atau
maupun pengundulan vegetasi, karena daerah tangkapan di hulu harus dipertahankan seluas 30 km persegi. Pembangkit listrik mikrohidro juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Artinya, tidak menambah jumlah gas karbon dioksida ke atmosfer yang memburuk efek rumah kaca penyebab naiknya suhu muka bumi. Oleh karena kemudian, komitmen saya adalah membela negara, yaitu saya ingin lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas saya, baik di rumah maupun di sekolah. Jika saya sudah lebih bertanggung jawab atau mandiri, maka saya bisa mencapai cita-cita saya. Mandiri dalam belajar dan mau berusaha itulah yang mendukung kita bisa terus maju dan mencapai cita-cita kita. Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita. Kemudian kitalah yang akan mengelola sumber daya alam di negara kita nanti. Kalau dilihat, mengapa penting menjaga sumber daya di bumi? Ya, karena sumber daya ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan lingkungan ini agar manusia dapat tinggal di bumi. Tuhan menciptakan lingkungan lebih dulu. Tuhan juga memberikan kita tugas yaitu mengelola dalam alam ciptaannya. Oleh sebab itu, kita yang merupakan gereja wajib menjaga lingkungan karena dengan begitu juga cara kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Memiliki jiwa kepedulian terhadap bangsa dan negara, ini dilihat ketika dia melakukan penelitian di beberapa desa. Karena ketika ia melihat bahwa lingkungannya bersih dan sumber air yang melimpah, tapi tidak ada kabel distribusi listrik dan hal itu menghambat ekonomi mereka. Di saat itu, Ibu Mumpuni mau membantu penduduk setempat membangun pembangkit listrik. Hal ini tentu juga membantu pemerintah dalam melihat masyarakatnya. Kalau mendengar cerita tentang Ibu Puni, tentu saja ada maknanya. Maknanya adalah berbagilah dengan orang yang membutuhkan, kembangkan potensi kita dengan baik, dan menjaga hubungan dengan alam. Jika memiliki kelebihan dalam pengetahuan, ajarlah mereka yang ingin tahu. Jadi, jangan takut untuk membagi ilmu, karena disitulah kita menghargai dan menghormati Tuhan yang sudah memberikan kita ilmu yang baik. Kemudian, kembangkan kemampuan yang kita miliki. Tentu, hal yang baik dapat memajukan negara Indonesia kita. Teknologi yang kita gunakanlah sebaik mungkin. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan jangan lupa untuk menjaga dan merawat lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya karena tanpa memiliki hubungan yang baik dengan alam, yang ada hanya membawa bencana. Memiliki dan belajarlah secara menjaga lingkungan, karena itu tugas kita yang diberikan Tuhan. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi kalian semua dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah!